Satu hari, Kancil bersama teman-temannya pergi ke hutan dan mereka terus berjalan. Hingga akhirnya teman-temannya merasa bosan, namun Kancil terus saja berlari. Tapi tiba-tiba Kancil berhenti, dia merasa sangat lapar. Perutnya berbunyi terus dan keringat pun bercucuran. Duh, saya lapar. Tapi makan apa ya? Hei, saya lihat ada kebun mentimun di sana. Begitu gumam Kancil adik-adik. Dan akhirnya Kancil pun mendekati kebun tersebut. Wow, mentimunnya banyak sekali. Aku mau aku pengen makan mentimun itu. Akhirnya Kancil memberanikan diri masuk ke kebun itu. Dia makan buah mentimun itu dengan begitu lahap. Buah mentimun ini enak, segar. Kini aku kenyang. Aku mau pulang dulu Akhirnya Kancil pun dengan riang hati kembali ke rumahnya adik-adik. Sedangkan Pak Petani yang kaget melihat kebunnya berantakan, rasa geram. Petani itu marah adik-adik. Siapa yang sudah nyuri mentimunku? Aku harus membuat perangkap untuknya. Lalu Pak Petani pun membuat boneka orang-orangan dan dia letakkan di sana. Wah, ada petani. Aku harus gimana? Tapi Kancil yang cerdik memang tak kehilangan akal. Kemudian dia mencoba menyapa petani. Halo Pak Petani. Tapi Kancil heran, kenapa Pak Petani tersebut tidak menjawab. Tapi adik-adik, karena memang Kancil ini cerdik ya. Kancil cerdik, akhirnya dia meneliti sosok orang tersebut. Dan ternyata adik-adik, Kancil akhirnya tahu kalau yang ada di depannya hanyalah boneka petani yang sengaja dipasang di sana adik-adik. Ini ternyata bukan petani, tapi hanya boneka. Aku makan lagi. Aku makan lagi. Ayo Pak Petani, mari kita makan mentimun. Ini enak. Ini benar-benar enak. Akhirnya Kancil kembali pulang setelah perutnya terasa kenyang adik-adik. Dan lalu keesokan harinya Kancil pun masih melakukan hal yang sama. Dan petani tentunya marah besar. Pak Petani tersebut akhirnya kembali berpikir keras. Akhirnya membuat jebakan kembali. Kali ini dengan boneka petani yang sudah diolesi dengan perekat adik-adik ya. Itu ada Kancil datang. Aku harus sembunyi dulu. Nah adik-adik, pada saat Kancil datang kemudian Pak Petani sembunyi. Pak Petani ingin tahu kira-kira siapa yang selalu mencuri mentimunnya. Hore, hore, hore. Nggak ada siapa-siapa. Pak Petani pun juga nggak ada. Aku makan lagi. Ini enak. Nah adik-adik, usai Kancil makan mentimun tersebut dengan lahap dan banyak, akhirnya Kancil bersandar di boneka orang-orangan tadi ya adik-adik ya. Dan ternyata, Wah, kenapa? Ini aku susah. Kenapa nggak bisa lepas? Nggak bisa lepas. dan adik-adik, Pak Tani begitu kaget ketika mendapati bahwa Kancil lah yang selama ini mencuri mentimunnya. Nah saat itu Pak Tani marah besar dan langsung menghampiri si Kancil seraya berkata, Oh, kamu Kancil, rupanya yang selama ini mencuri timunku. Kancil kaget. Iya maaf Pak Petani. Saya minta maaf. Saya janji saya tidak akan mencuri lagi. Mendengar permintaan maaf si Kancil, akhirnya Pak Petani pun memaafkan, memberikan hukuman atas perbuatan si Kancil yang telah mencuri mentimun. Baiklah Kancil, saya memaafkan kamu, tapi kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Ingat, mencuri itu tidak baik ya. Dan kamu juga harus menerima hukuman
kamu harus mau menanam mentimun dari mulai menanam sampai panen. Iya, baik Pak Petani. Saya coba untuk menanam dan menebus kesalahan saya. Mendengar pernyataan Kancil tersebut, Pak Petani senang. Seraya kembali berkata, Kamu juga bisa menanam di tempat tinggal kamu, Kancil. Nanti saya beri kamu biji mentimun untuk kamu tanam di sana. Hore, hore, saya akan punya pohon mentimun. Terima kasih Pak Tani. sorak Kancil kegirangan adik-adik pada saat petani menjanjikan akan memberikan biji mentimun untuk ditanam di rumahnya Kancil. Nah, keesokan harinya Kancil pun kembali ke ladang Pak Tani. Di sana Kancil mulai menanam seperti yang diperintahkan oleh petani. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak kali ini tentang Kancil yang mencuri mentimun Pak Tani, lalu kemudian mendapatkan hukuman untuknya. Nah, adik-adik tahu apa hikmah di balik cerita ini? Iya, bahwa segala sesuatu tentu akan ada akibatnya. Dan tentu harus pula kita berani mempertanggungjawabkannya. Nah, adik-adik, terima kasih ya. Jangan lupa belajar terus adik-adik ya, agar adik-adik pintar. Sampai jumpa. Bye-bye.